Selamat pagi jemaatnya dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Sebab sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami yang peduli akan hidup kami. Kami mau naikkan segala pujian pengagungan kami yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami, sucikan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap Tuhan Engkau melawat setiap kami. Sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu Kau melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau pujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, Kau cinta Engkau Tuhan selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari masuk firman-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Bersama-sama katakan, masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, memainkan dengan Haleluya. Kasih lambaikan tangan saudara kanan kiri. Seperti yang baik. Selalu
kembali. Puji nama Tuhan. Satu sukacita kita yang besar kalau kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu hal kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Kami kuat, kami mampu. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tak selamanya
tinggikan namamu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami, dan kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Bapa. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu, firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan benar-benar menjadi seorang murid yang benar-benar mendengarkan dan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan apapun yang menguasai hati dan pikiran kami serta ruangan ini, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan keluar dari tempat ini, dari pikiran kami, dari hati kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Rasanya kalau tidak kenalan itu rasanya tidak abdol saudara ya. Walaupun saya sudah berkali-kali, mungkin sudah ini yang ketiga mungkin saya kesini, ya. Tapi saya melihat satu perubahan yang besar. Jemaatnya bertambah. Saya pikir, kalau tidak mungkin yang baru-baru belum mengenal saya. Ada pepatah katakan tidak kenal maka tidak sayang, kan gitu ya saudara ya. Saya ingin dikenal dan disayang saudara semuanya. Amin. Nama saya cukup terkenal. Tapi bukan terkenal yang bagaimana, populer maksudnya. Kita kemana-mana, saudara ke Gedung Doro sana ada tulisan Cak Sugeng pecel lele. Ya. Ke daerah Pandegiling ada Cak Sugeng tahu campur. Lah, cukup terkenal saudara, mudah diingat. Jadi saudara kemana-mana, saudara lihat itu ingat saya pasti. Ya. Lebih-lebih lagi saudara, kalau ke hajatan. Di sana tertulis, begitu masuk pintu saya tertulis apa? Sugeng Rawu, bukan rawon loh ya. Lain loh, rawon lain nanti ya gantinya ya. Tapi Sugeng Rawu, ya toh. Berarti cukup populer, bukan terkenal, populer ya. Saya melayani dengan istri, selalu dengan istri. Ya. Rasanya kalau pelayanan tanpa istri itu seperti kehilangan jiwa. Waduh. Wah. Jadi selalu saya bersama, walaupun di tengah jalan, kadang-kadang gegeran. Mergone apa? Persepsi perbedaan ayat. Enggak iso itu dari sudut sini, pandang sudut. Enggak isa, kalau kamu pandang sudut sini, lihatin konteki saya. Enggak isa lah. Tapi sampai di gereja berhenti, kita bersatu lagi, ya toh. Enggak diteruskan, ya toh. Buyar kan ya. Ya itu saya tinggal di Surabaya, tidak jauh-jauh, hanya di Surabaya, Surabaya Timur. Ini Surabaya Utara, lumayan. Ya saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dapat sebuah cerita dari seorang teman. Teman ini juga melayani di misi, bidang misi. Dia bercerita, dia pergi ke daerah Timur, Tengah, Selatan. Saya tidak tahu di mana itu. Katanya dia ngomong, itu daerah Kupang. 8 jam dari Kupang. Waduh, kok jauh? Iya, karena embungnya si elek, tidak ada tol, belum jadi. Jadi dia cerita di KKR di sana, dari Surabaya, jemaat mensupport dia membawakan bingkisan-bingkisan. Tidak tahu isinya apa, pokok jemaat itu saling memberi bingkisan-bingkisan itu sebanyak 200 bingkisan.
khusus untuk sekolah minggu. Pesannya gitu. Dia bawa ke sana, dia bagikan ke anak-anak sekolah minggu, pas 200 jumlahnya. Habis. Tiba-tiba ada anak nangis, bingung. Sudah habis, apakah dia tidak kebagian rupanya? Enggak, saya kebagian Pak, tapi saya bersukacita. Oh, berarti nangis ini nangis sukacita, bukan nangis susah. Apa? Oh, dia langsung tanya, siapa namamu? Namanya Yunita. Dia itu sekarang 1 SMP, masuk 1 SMP. Dari kelas 6 menuju ke 1 SMP. Dia tuh kepingin punya kalkulator. Sederhana saudara ya, sederhana. Kalkulator, sebuah kalkulator. Kalau kita gampang langsung beli. Tapi namanya anak yang begitu jauh dari kota, kepingin, mungkin kondisi ekonominya juga pas-pasan, sebuah kalkulator sangat berharga. Ternyata Pak, hari ini saya buka kado saya, pas kalkulator. Luar biasa. Saya berdoa Bapak, sejak mau naik kelas 6, setahun saya berdoa hanya minta kalkulator. Ternyata Tuhan mendengar. Tepat pada waktunya dia naik SMP, Tuhan beri dia kalkulator. Ternyata mujizat itu masih ada. Amin. Tapi yang terpenting, bagaimana kita bisa meraih mujizat itu? Kita yang saat ini jemaat di tempat ini, bagaimana kita bisa meraih mujizat yang disediakan Allah, yang sudah ada, yang masih berlaku saat ini? Kita mau belajar pagi hari ini dengan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Bartimeus. Ya, kita buka yuk Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sebuah kisah yang cukup menarik. Ya. Sudah dapat semua? Bisa dibuka di HP sucinya, ya. Sekarang sudah zaman buka Alkitab, buka HP suci yang. Mari kita akan baca sama-sama. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seorang pengemis yang buta sejak lahir, namanya Bartimeus. Tapi orang buta ini mengerti siapa Yesus. Ketika dia masuk di kota Yeriko, Tuhan Yesus masuk di kota Yeriko, orang buta ini berteriak, anak Daud. Ya, dikatakan bahwa dia berteriak, Yesus anak Daud. Berarti dia tahu, mengenal siapa Yesus ini, dan kemampuan Yesus itu bagaimana. Dia percaya kalau dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pasti sembuh daripada kebutaannya. Itu dia sudah yakin, karena dia sudah tahu.
Syarat dari untuk mendapatkan mujizat adalah kita mengenal Tuhan kita. Siapa sih Tuhan kita? Siapa sih yang kita sebut dengan Tuhan Yesus? Sifatnya bagaimana? Itu harus betul-betul melekat dalam kehidupan kita. Betul-betul kita tahu. Kalau kita mengenal Dia, kita tahu Dia. Percaya, mujizat pasti terjadi. Kenal yang apanya? Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Benar? Allah yang hidup. Jadi kalau Allah yang hidup, kita bisa langsung ngomong, kita bisa langsung minta, dan Tuhan mendengarkan. Tidak berlalu begitu saja, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Ya. Kalau kita nyembah sesuatu yang mati, permintaan kita, sembahan kita, pujian kita akan berlalu begitu saja. Tapi karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, kita minta, kita berdoa, memohon, memuji, semua akan diterimanya dan akan dikabulkannya. Itu yang terpenting. Kita buktikan. Ayo kita lihat dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Penekanannya bahwa kebangkitan dan hidup. Bahwa Allah kita pernah masuk ke dunia orang mati, namun Dia bangkit dan sekarang Dia hidup. Jadi kalau kita menaruh dalam pikiran kita, dalam hati kita, Allah itu hidup, pasti doaku didengar Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Yang berikutnya apa? Allah itu kasih. Allah itu bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya, tidak egoan. Ya. Ketika kita berseru, ketika kita minta be Tuhan, kalau itu benar-benar menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan ya, lain. Kalau keinginan itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi kalau kebutuhan hidup kita, pasti Tuhan kabulkan. Pasti Tuhan tolong. Kalau itu memang betul-betul kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau keinginan itu banyak macamnya saudara ya. Tapi ya gitu tadi, tunggu ada waktu Tuhan. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Kita baca Efesus 5 ayat 2. Ini sebuah perintah juga dari Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan minta hidup kita dengan kasih, karena Tuhan itu kasih. Saya akan kembali lagi. Kalau Tuhan kasih, ketika kita menjerit, kita minta kebutuhan kita, Dia tidak tega. Dia mendengar jeritan-jeritan kita. Hanya tunggu waktu saja. Saya pernah mengalami, saya saksi sedikit. 4 tahun istri saya mengalami pendarahan mulai tahun 2013. Ya. Kita selalu menjerit baik Tuhan, Tuhan sembuhkan istriku, sembuhkan istriku. Namun tidak sembuh-sembuh. Tapi saya tetap percaya. Karena saya percaya apa? Tuhan itu kasih. Ya. Sampai akhirnya setelah proses 4 tahun, waktu Tuhan terjadi, waktu Tuhan datang, secara spontan kesembuhan itu terjadi pada istri saya. Saya percaya Tuhan itu kasih, hanya tinggal waktunya saja. Tuhan itu punya waktu, bukan kita. Kita kan maunya instan ya.
Kalau bisa sekarang, doa kita sekarang. Tapi Tuhan punya waktu, tunggu. Nanti ada waktu terbaik bagimu, ada waktu kesembuhan bagimu, ada waktu pertolongan untukmu. Itu yang terjadi. Berikutnya kita harus tahu apa, saudara? Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Jadi tidak mungkin Tuhan kita itu, masalah itu sakit penyakit kanker, tidak bisa aku. Hanya khusus kadas kurap penuh. Tidak, bukan itu. Dia penuh kuasa di dunia ini. Ya. Atau mungkin kalau utang kita, permasalahan kita sampai MM-an, Tuhan tidak bisa, aku hanya ratusan juta saja atau ribuan saja. Tidak. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Ayo kita baca Lukas 4 ayat 32. Lukas 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ngomongin tok loh Tuhan ini penuh kuasa, bukan tindakannya. Pembicaraan Tuhan itu, firman-Nya itu sudah penuh kuasa. Jadi kita percaya segala masalah kita, entah itu sakit penyakit, entah itu perekonomian kita, apalagi masalah keluarga, percayalah Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tuhan sanggup menolongnya. Tuhan sanggup memberikan hikmat kepada kita untuk terobosan-terobosannya. Karena Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Berikutnya apa, saudara? Poin yang kedua. Saudara tetap harus berdoa. Berdoa dan berseru. Kalau saudara ingin mendapat mujizat, harus saudara berdoa dan berdoa. Tidak boleh jenuh-jenuh. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa. Ya. Lukas 18 1-8. Mungkin untuk menyingkat waktu saya tidak akan membacakan untuk saudara. Saudara nanti bisa baca di rumah. Sebuah kisah janda yang memiliki masalah datang ke hakim. Dia minta kepada hakimnya, tolonglah aku. Hakimnya tidak gubris. Ya. Hakimnya tidak ngereken, bahasa Surabaya gitu ya, tidak ngereken hakimnya. Terus dia tidak pernah malu, tidak pernah takut, minta terus. Akhirnya hakim yang jahat pun dia berkata, ini kalau terus-terusan gini, ini pertama mengganggu aku. Tidak ditolong terus datang orang ini ganggu aku. Yang kedua, apa salahnya aku kalau menolong orang ini, orang miskin ini, janda miskin ini? Apa salahnya? Akhirnya hakim menolong dan semua permasalahan terselesaikan. Begitu dengan Allah kita. Allah kita bukan seperti hakim yang jelek, bukan seperti hakim yang jahat. Ketika kita berdoa terus, tak jenuh-jenuh. Saya untuk mendapatkan kesembuhan itu saya setiap hari saya berdoa. Selama 4 tahun baru dapat. Saya tidak jemu-jemu. Terus saya berdoa. Ya. Terus saya berdoa. Akhirnya Tuhan kabulkan juga. Saya percaya apapun permasalahanmu saat ini, bawa terus dalam doa. Jangan memiliki hati, aduh kok tidak direken ya doaku ya. Aku sudah doa sekian bulan. Aku sudah berdoa 1 tahun. Kok Tuhan belum jawab-jawab? Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan punya waktu terbaik untuk kita. Tuhan punya waktu terbaik untuk menolong kita. Jadi kita harus tunggu waktu Tuhan. Ya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Doa malam, datang ikuti. Ya, ada doa malam, datang. Ya, doa di rumah, suami, istri, anak, gandengan tangan, minta permasalahan diselesaikan. Minta berseru kepada Tuhan. Terus jangan lupa kita berdoa dan berdoa. Ya. Kalau kita berdoa pasti ada pertolongan. Yang ketiga, poin ketiga, miliki iman. Miliki iman. Ya.
Banyak orang yang sudah berdoa, terus mikir, bisa enggak ya Tuhan tolong aku ya? Rasanya perkaraku gede banget. Tidak mungkin, bukti nih. Tidak ditolong-tolong aku mbak Tuhan. Ya. Nyatanya aku tidak ditolong-tolong sampai sekian bulan kok tidak. Berarti Tuhan tidak bisa. Terus terputus asa, parah lagi, saudara bersekutu dengan ilah lain. Ya, ke dukun, ke orang pinter. Bukan orang pinter, orang goblok. Gobloknya Dewi. Ya, gobloki kita. Ya. Jadi tetap kita miliki iman, kita miliki kepercayaan pada Tuhan. Bahwa doa itu kita tuh pasti didengar. Tadi kembali lagi ke poin 1. Allah itu maha kasih. Allah itu maha kuasa. Tapi dia punya waktu sendiri. Punya yang terbaik, waktu terbaik sendiri untuk kita. Tidak ujuk-ujuk langsung turun. Ada memangnya. Yang langsung ujuk-ujuk turun ada. Seperti saya sering dapat. Saya pernah dulu waktu masih muda. Sekarang ya muda. Pernah kos ya. Di salah satu di daerah Kertajaya sana. Ada seorang ibu-ibu. Dia tuh pengen roti sisir. Roti sisir kan ada harganya piro sih. Tapi ibu-ibu ini benar-benar tidak mampu. Dia ingin roti sisir. Dia ngomong. Waktu itu di ruang tamunya. Tuhan, aku kok kepingin roti sisir Tuhan. Nah, gitu. Tak doa ya aku. Biar lebih mantep. Dia masuk kamar. Masuk kamar masih muji-muji. Dari ujung gang ada orang suami istri naik sepeda motor tukaran. Dia hanya dengar gitu. Kalau mau enggak mau saya buang aja wis. Buang. Jendelanya itu jendela bukaan gini saudara ya. Langsung masuk dilempar masuk ke dia. Buang. Dia apa sih? Dibuka saudara. 2 buah roti sisir. Ini doa yang segera terjawab saudara. Tapi kita juga harus miliki iman. Iya harus dijawab saat itu. Kalau dijawab nanti dulu nak. Belum waktunya nak. Ya nanti. Saya sering berdoa saudara. Waktu sih kalau mau bayar SPP itu saya minta SPP anak saya. Tuhan, kayak anak SPP apa sekarang Tuhan? Padahal masih tanggal 10 harus saya bayar. Akhir bulan sudah saya minta. Dah dikasih. Baru tanggal 9 dapat berkat, dapat order sehingga kami kerjakan bisa bayar SPP. Terus saya mikir gini, iya seandainya dikai tanggal 1, tanggal 2 duit ini tidak saya bayarkan SPP, tak putar lagi kerjaan, kan lumayan oleh cuan lagi begitu. Tapi Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tepat menolong. Tanggal 9 besok sudah deadline, waktunya harus bayaran, tidak usah diputar-putar. Nah itulah sebuah contoh gitu. Mungkin saya juga akan ngalami gitu. Kok tidak ditolong-tolong sih Tuhan? Tolong. Belum waktunya nak. Engkau tak tolong sekarang kok malah salah kaprah. Nanti dulu. Ya. Tapi yang jelas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Kita pegang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Miliki iman. Ada lagi contoh saudara. Saya pernah baca tapi saya tertawa sendiri bacanya. Seorang pendeta depan gerejanya itu tempat diskotik, tempat pelacuran di sana. Persis sama-sama ruko, depan-depanan ruko. Dia berdoa, ayo ngajak jemaatnya. Kita minta kepada Tuhan supaya diskotik dan pelacuran, tempat pelacuran itu disambar petir. Gitu. Doanya. Sungguh terjadi Tuhan, terjadi tanpa hujan sore-sore, tiba-tiba petir menyambar diskotik itu terbakar. Ya. Singkat cerita, pemilik diskotik menuntut pendeta ini di pengadilan. Terus dia ngomong, loh Pak, kok bisa Pak? Kan saya nggak tahu Pak. Tapi pemilik diskotik dia bilang, kan saudara ngajak jemaat saudara berdoa untuk supaya nyambar tempat saya. Kok hanya doa aja loh Pak? Tidak sungguh-sungguh namanya doa. Kan bukan saya yang berbuat. Di mana imannya pendeta ini? Hanya ngomong
doa, tidak sungguh-sungguh. Kan bukan saya yang melakukan, ya bukan dia yang melakukan, tapi Allah yang dia minta, Allah yang dia sembah yang melakukan, yang luar biasa. Dan sampai terjadi pada saudara semua, ketika permasalahan terjadi, saudara tidak beriman lagi. Kalau semuanya itu terjadi, saudara bisa melakukan semuanya. Dari poin 1, mengetahui Allah, mengetahui kasih Allah. Allah itu kasih, Allah itu kuasa, Allah itu hidup, ya. Dan saudara terus berdoa, jangan jenuh-jenuh, jangan jemu-jemu, terus berdoa dan berdoa dan berdoa terus. Serahkan Tuhan waktu Tuhan, dan miliki iman bahwa sesuatu pasti terjadi. Apa yang saudara doakan pasti terjadi, apa yang saudara minta pasti terjadi. Miliki iman, hanya tunggu waktu, percaya. Maka saudara semua jemaat di tempat ini akan mengalami mujizat, karena mujizat itu masih ada dan berlaku sampai saat ini. Tinggal saudara bagaimana sudah meraihnya. Saya minta singer, sang leader maju. Lagu yang terakhir. Kita akan doakan, kita akan berdoa. Sementara lagu dinaikkan, saudara ambil sikap berdoa. Apa yang menjadi pergumulan hidup saudara, apa yang jadi permintaanmu saat ini, doakan. Allah hadir di tempat ini. Allah mendengar apa yang jadi kebutuhanmu, apa yang menjadi permintaanmu. Yes, Tuhan. Kagumi Tuhan kita Yesus Kristus. Benar, Allah kita tiada batas mengasihi kita. Doa saudara, doa. Apa yang jadi kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, minta saat ini. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengar apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi pergumulan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, janjimu tak pernah berubah. Ya. Engkau berkati jemaat tempat ini Bapak. Engkau mendengarkan apa yang jadi keluhan dari jemaat tempat itu Tuhan. Hamba-Mu memohon Tuhan, berkati jemaat-Mu, jawab setiap pergumulannya.
Apa yang jadi pergumulannya Engkau jawab Tuhan. Cara marah kata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Iya. Hamba-Mu bisa berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti untuk terus tinggal di hati kami, untuk terus mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber mujizat. Engkau terus melakukan mujizat demi mujizat sampai saat ini. Kami percaya Tuhan. Engkau jawab Tuhan, Engkau jamah jemaat tempat ini. Apa yang jadi pergumulannya Engkau jawab, Kau tolong Tuhan. Lepaskan mereka dari kehimpitan, dari apapun yang dipergumulannya Bapak. Kami tidak tahu, namun kami percaya Engkau Maha tahu, Engkau mengetahui. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang tempat sini Pak Eni. Berikan kesehatan yang prima, berikan damai sejahtera-Mu. Engkau cukupi segala apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, Engkau cukupi semuanya Bapak. Berikan kesehatan yang prima sungguh-sungguh Tuhan. Keluarganya, anaknya, istrinya, semuanya Bapak. Dan kami percaya semakin hari semakin pakai Kau Pak Heni sebagai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak Sugeng. Ya, beliau ini adalah salah satu tim dari BOS Ministry atau Blessing of the Spirit yang saya juga ada di dalamnya. Jadi puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Sugeng maupun Ibu yang sudah bisa hadir pada saat ini. Ya, semua diberkati Tuhan. Amin. Yakin doanya dijawab? Amin. Betul, haleluya, amin. Ya, pengumuman Bapak Ibu, ibadah kita masih seperti biasa. Jadi selama tidak ada perubahan aturan dari pemerintah, kita bisa onsite seperti ini ya. Tapi tetap ada live streaming ya, bisa dilihat di Facebook, Instagram, maupun siaran tundanya di YouTube ya, di Rumah Pemulihan H2O dan semuanya bisa dilihat di sini. Begitu ya. Jadi kalau perlu di-share tidak apa-apa. Jadi istilahnya bisa jadi berkat ya. Jadi Rumah Pemulihan House of Healing ini sudah puji Tuhan ya. Di Facebook mulai banyak yang mulai mengikuti dan melihat ya. Jadi harapannya bisa jadi berkat. Doakan untuk kita bisa terus eksis ya. Untuk terus melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Minggu depan kita akan ada perjamuan. Jadi diharapkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk perjamuan mengingat betapa besar kasih-Nya Tuhan, pengorbanannya Dia di atas kayu salib. Tidak hanya kita melakukan secara rutinitas, tetapi kita lakukan sebagai hal yang memang perlu kita ingat
bahwa Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan cuma di film, tapi Dia sudah nyatakan semuanya, ya. Oke, juga Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, bisa ada nomor rekening BRI atas nama gereja GBI House of Healing. Apabila ingin memberikan persembahan, juga bisa bagi yang mau transfer boleh di BCA atas nama ini, atau ada kotak persembahan di belakang sana, ya. Jadi bisa dilakukan. Ya, ini juga nanti kemungkinan ada rapat. Kita akan rapatkan untuk rencana yang awalnya PA, ya, kelas pemahaman Alkitab yang setiap Jumat. Ini nanti kita akan bicarakan, kita pindah hari ya, supaya semuanya bisa ikut. Dan memang untuk sementara ini kita pakai Zoom, ya. Jadi itu yang kita untuk sementara bisa lakukan. Doakan untuk background ini bisa selesai tepat pada waktunya. Ini hasil karya sendiri, pelan-pelan, ya, tapi kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Tetap semangat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berkemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memulai dari pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah.
yang ada di pusat maupun yang ada di daerah Tuhan. Berikan takut akan Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil semuanya berpihak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Biarlah semuanya Tuhan nyatakan. Jauhkan dari orang-orang yang hendak memecah belah NKRI. Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, sadarkan posisi mereka. Pakai ya Tuhan terutama anak-anak Tuhan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadikan mereka garam terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Sehingga dimanapun mereka berada mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan mereka juga benar-benar menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang sudah memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah. Tuhan, Kau melawat ya Tuhan anak-Mu dengan kekuatan, kesehatan, penghiburan, semangat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan ya Tuhan yang memecahkan setiap permasalahan yang ada. Dan kami percaya Engkau Allah sumber jawaban dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap pegawainya Tuhan, keluarganya semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang Kau kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang akan melihat siaran tunda. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyelawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Karena Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang oleh sekitar tempat ini Tuhan. Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Pabean, Candian, Kota Surabaya. Kami memberkati kota kami, memberkati kecamatan kami, kelurahan kami, warga semuanya. Supaya Tuhan melalui apa yang Kau kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan segala sesuatu rencana-rencana program yang Tuhan taruh ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memimpin, membimbing, bahkan untuk persiapan 2022. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk kami mengerti visi misi kehendak-Mu ya Tuhan, untuk di mana kami berada, untuk mengerjakan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna. Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.